Selamat siang Sobat Otomotif Mania. Hari ini saya dari channel Krikruk akan memberikan pelatihan tentang bagaimana cara tune up Grand Livina ya. Dan hari ini saya sudah menyiapkan alat-alatnya, dimana ini adalah semacam engine cleaner yang kondisioner ya kan. Terus kemudian ada kita siapkan kunci palang T ya kan. Terus kemudian ada kunci shock, kunci 6, terus kemudian kunci 10 dan 12, dan kemudian ada mata kunci shock 10, 12 dan 14. Nah, kemudian ini ada kunci busi untuk khusus Grand Livina. Ini harus khusus ya guys. Kunci busi Grand Livina nya harus benar seperti ini karena lubang businya itu sempit sehingga tidak bisa digunakan kunci busi menggunakan kunci busi yang biasa. Nah, ini juga ada obeng, ada tang kekek, kalau saya katakan ini tang kekek. Terus kemudian ini ada tray dan kemudian ada amplas. Ya, mari kita simak secara sederhana. Saya akan melakukan dan mengajarkan bagaimana cara kita sendiri tune up Grand Livina tanpa harus menggunakan jasa tenaga bengkel. Sebenarnya mudah kok. Yang penting kita mau belajar satu persatu, step by step. Oke guys, selamat melihat dan menyaksikan channel dari Krikruk untuk kategori tune up Grand Livina. Sobat Krikruk channel, untuk yang kedua kalinya, langkah yang kedua yaitu setelah kita memanaskan mobil dengan pencapaian suhu sampai 60 atau 70, kemudian yang harus kita lakukan pertama kali adalah melepas bagian dari konektor aki, supaya pada saat nanti kita melakukan pelepasan sensor tidak terjadi error pada sistem ECU-nya. Nah, ini adalah kita akan mencoba melepaskan terlebih dahulu dari sisi positif atau negatif terserah. Ya, yang jelas kita lepaskan dulu ke terminal kabel akinya supaya tidak ada listrik yang terhubung ke dalam unit engine dan mesin. Nah, kemudian setelah kita lepaskan itu, langkah kedua adalah kita mencoba untuk melepaskan beberapa bagian-bagian yang saya anggap penting. Kita harus melepas satu persatu dan kita harus melakukan dengan hati-hati. Bahwasanya ini ada klem-klem, di mana klem-klem ini sangat penting sekali untuk mengikat kembali supaya tidak terjadi masalah atau kekendoran. Nah, kita akan lepaskan, dan setelah kita lepaskan, kemudian kita masuk ke bagian pelepasan soket. Pertama, sekret ini kita lepaskan, terus kemudian airflow sensor sekretnya juga kita lepaskan, ya. Karena apabila tidak kita lepaskan, terus kemudian aki masih terhubung, Grand Livina ini biasanya nanti RPM-nya akan naik turun, ya. Error pada sistem ECU-nya, komputernya, ya. Nah, setelah kita lepaskan ini, kemudian kita mulai melepas pada bagian-bagian seperti hostnya kita akan lepaskan. Gunakan kunci palang segitiga ya, karena sebab ini adalah ukuran baut 8 ya kan. Kita lepaskan terlebih dahulu. Setelah kita lepaskan, kita kendorkan, ya kan. Kemudian kita lepas ini, bagian ini menggunakan target, ya. Seperti ini cara melepaskannya. Nah, kita geser ke sini, kemudian kita tarik. Hal seperti ini. Terus kemudian kita lepas selang filter udara ini karena kita membutuhkan banyak ruang untuk melepas ini. Nah, setelah itu kita lepaskan juga ini.
Mohon maaf ya guys, di sini banyak suara burung karena saya adalah pecinta burung murai. Dan kemudian murai saya ini sudah kacor-kacor. Nah, lihat, ini sudah kita lepaskan. Terus kemudian kita akan melepas airflow sensornya. Kita gunakan kunci ukuran 8 ya. Nah, seperti ini caranya. Kita nanti juga akan bersihkan airflow sensor ini supaya nanti tarikannya lebih enak, lebih ringan. Sebab di dalam airflow sensor ini banyak sekali penumpukan karbon yang tentunya nanti akan, setelah kita bersihkan, akan menjadi lebih ringan, udara masuk lebih nyaman, lebih enak, pembakaran lebih sempurna. Nah, kita kumpulkan dan kumpulkan baut-bautnya. Terus kemudian kita lepas juga. Ini di sini ada bautnya, ada 4. Ya, kita harus perlahan-lahan. Yang terpenting dalam airflow sensor ini, kita harus lepas dulu soketnya. Tapi sebelum melepas soket, kita harus melepas dulu konektor akinya. Sebab saya pernah mengalami bahwa lupa melepas konektor aki, terus kemudian saya melepas bagian belakang switchnya, terus kemudian terjadi setelah selesai tune up terjadi RPM naik turun, dan itu harus di reset menggunakan OBD2. Oke, kita harus menggunakan ini. Di sini letak bautnya agak susah, hati-hati. Nah, ini sudah masuk ya. Kita akan lepaskan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk melepas airflow sensor ini, kalian wajib sebelum melepas soketnya harus melepaskan terlebih dahulu konektor akinya, sehingga listrik tidak ada yang masuk ke sini, dan tentunya nanti akan aman pada saat selesai, tidak terjadi error pada RPM. Oh iya sobat Krek-Kruk, mesin Granny Pinang ini sama juga yang dipakai dalam Nissan Juke, memiliki karakter tipe mesin HR15DE. Di sini ada selang air ya, kita juga harus lepaskan. Ini ada klemnya ya kan, kita harus lakukan pelan-pelan sebab di sini juga ya ini sudah sangat kencang sekali ini, karena jalur air ini pasti akan menimbulkan sedikit korosi. Dua selang ini, bagian atas dan bawah, kita harus lepaskan klemnya. Ini kan pasti akan terjadi sangat kencang sekali atau seret. Kita harus putar sedikit dengan menggunakan tang seperti ini. Nah, ini udah bunyi glek, berarti udah gampang dilepas nih. Nah, ya, oke sobat, pelan-pelan kita tariknya. Sobat Krek-Kruk Channel, ini adalah penampakan airflow sensornya. Kita lihat ya, ada banyak sekali penumpukan karbon di sini. Nah, lihat hitamnya. Nanti kita akan bersihkan di bagian ini sehingga nanti kita memiliki tarikan yang lebih nyaman dan enak. Saya jamin pasti kalau ini sudah bersih, tarikannya akan enak. Oke, ikuti terus channel
Krek Kruk Channel. Setelah melepas air flow sensor, kita harus melepas juga tangki cadangan radiator ini, ya. Cara melepasnya adalah ini, sini ada pengait, kita tekan ke dalam, kemudian kita lepas ini. Nah, kita taruh dulu di sini. So nanti kita melepas ini adalah untuk membuka baut-baut yang ada di sini, dan di sini adalah baut 10, ya. Kita harus lepas, dan jumlahnya ada 8. Kita harus lepas. Dan ini sih ada soket, kita lepas juga dulu, ya kan? Kita akan membersihkan juga manifold. Manifold ini di sini adalah banyak sekali tumpukan-tumpukan karbon yang nanti kita akan bersihkan juga. Dan nanti sobat bisa melihat sebagaimana kotornya ini. Ini sudah lebih dari 1 tahun baru saya tune up kembali, dan sebetulnya tidak ada masalah dalam tarikan, tapi karena menjadi rutinitas agenda saya, minimal saya melakukan tune up itu 1 tahun 2 kali. Kali ini lebih dari 1 tahun, sebab saya jarang pakai mobil ini. Oke sobat, kita lepas bautnya. Ada yang menggunakan kunci T dan kunci shock. Kita masih bisa menjangkau ini dengan kunci T. Atau langsung kita gunakan kunci shock 10 biar lebih gampang, ya sobat. Nah ya, kita masukkan dari baut yang paling pinggir. Dia akan bunyi krok gitu, lalu kita mudah kendorkan dengan seperti ini. Nah, kita lepas satu. Lalu yang kedua kita lepas juga. Ya, kalau seperti plak tuh gampang nih. Tuh kan, sobat-sobat Krek Kruk Channel harus bisa melakukan tune up sendiri di rumah, sehingga apabila pengetahuan dasar tentang mobil terutama untuk tune up kalian tahu, tentunya bila suatu saat mobilnya trouble di jalan atau dimanapun, itu kalian tidak bingung. Oke, kita buka, kita buka. Untuk yang baut yang ketiga sama caranya, kita tak, ya kan? Ya bunyi tak nih. Kita lepas. Yang keempat, nah, oke. Terus ada satu lagi di sini nih. Nah, tinggal di bagian sini, ya.
sini juga sama, bautnya masih 10 tapi lebih panjang ya. Perbedaannya lihat, ya kan? Untuk bagian belakang ini bautnya lebih panjang. Ini kalau Grand Vina, kalau mau melepaskan busi dan kuilnya itu ada di bawah manifold ya, sehingga cukup repot memang. Tapi memang ini produksinya memang harus seperti itu. Nah lihat, sudah lepas, tinggal di sini nih. Di sini ada selang, kita juga harus lepaskan sebelum kita melepaskan manifold. Oke? Di sini pakai baut, ukurannya sebentar. Ya, nih. Ukuran 6. Iya. Iya. Kita harus lepaskan juga, di sini ada selang ya, dimana di sini ada klemnya. Klem ini harus kita lepaskan. Kita gunakan tangkap biar lebih mudah. Nah, tinggal kita dorong ke belakang seperti ini. Nah, enak kan? Nah, lalu sebelum kita melepaskan manifold, kita geserkan dulu, kita lepaskan ini. Nah, kita terlepas. Sekarang tinggal kita melepaskan manifold. Namun sebelumnya kita juga harus lepas soket. Setelah kita lepas soket ini, kita cek sudah lepas semua. Lalu kita angkat manifoldnya. Sedikit agak susah memang, harus hati-hati. Nah, karena di sini ruangnya pas sekali. Ini adalah penampakan koil yang sudah kita lepaskan dulu. Di atasnya adalah tadi ada manifold. Manifold sudah kita berhasil kita lepas, kemudian kita lepaskan dulu soket-soket koil ini. Tujuannya adalah untuk mengangkat businya, kita bersihkan businya juga. Plus di sini adalah ruang bakar, dimana kita nanti akan bersihkan dengan karbon cleaner. Nanti kita akan melihat proses yang tentunya sangat. Sobat Krikru Channel, ini adalah penampakan setelah mesin kita lepas dari kita lepas. Di atasnya adalah manifold. Di sini ada kuilnya ada 4. Ini ada soket-soket, ya kan? Kita akan lepaskan dulu satu persatu soketnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita melepas kuil ini, dimana nanti di dalam kuil itu sendiri ada busi. Kita akan bersihkan businya dan ruang bakarnya. Oke? Nah, setelah kita lepas, kita buka dengan kunci ukuran 10. Oke. Set. Oke, kita lepas dulu satu-satu. Kita sekalian periksa kuilnya. Ini sih nggak ada yang pincang dari mobil ini, sehingga saya pikir kuilnya nggak ada masalah. Ini buat kuilnya, kita lepas dengan diputar. Nah, ya, satu. Kemudian kita lepas kuil yang kedua. Yes. Nah, kita lepas kuil yang kedua. Kita urutkan ya semuanya ya.
biar bautnya tidak hilang kita harus kumpulkan ya. Yang kedua, terus kemudian kuil yang ketiga ya, kita akan periksa kuilnya. Setelah nanti kita lepaskan semuanya, apakah ada kebocoran atau tidak, sebab kebocoran dalam selongsong kuil atau kuil pun juga akan mengakibatkan mesin pincang atau tidak nyaman. Luka sedikit pun akan menghasilkan tenaga yang kurang ya, sehingga mobil akan timbul melitik, ditanjakan atau ditarik juga rasa berat gitu loh. Gejala mobil pincang itu banyak sekali, tapi yang lebih terasa adalah sendat-sendat nih ya. Kalau sudah kita lepas, kita lepaskan, oke. Kita lepaskan lagi, yes. Ya. Kita periksa dari kuil yang pertama ya. Di sini aman. Yang kedua aman, artinya nggak ada kebocoran, tidak ada luka. Lihat, aman. Aman. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita lepas businya. Kita gunakan ini kunci khusus Grand Livina, sebab ini selongsongnya panjang. Nah, lalu kita gunakan rei atau obeng untuk membuka ininya. Cukup keras saudara-saudara, sebab ini sudah 1 tahun baru saya cuma kembali. Nah, ini businya udah lepas dan masih tinggal, kita tinggal colok aja ya. Mulai kita angkat. Nah, ini businya. Lihat pemirsa, guys, lihat guys, nih guys, warnanya coklat, pembakarannya bagus. Oke, lihat, artinya bensin terbakar dengan sempurna. Oke, lihat nih, coklat kan. Oke, tapi kita tetap bersihkan ini. Oke, satu. Kita cek busi yang kedua. Ini cukup keras, harus ekstra pakai tenaga. Ya, inilah dia busi saya. Livina saya karena terlalu sering maksudnya saya sering melakukan perjalanan dengan tidak begitu memaksa tarikan mobil, terus juga rajin tune up, hasilnya businya lihat coklat, artinya bensin terbakar sempurna, pembakarannya sempurna. Oke.
Ini adalah penampakan busi kedua saya, lihat ya, masih terbakar sempurna, warnanya coklat. Sebentar, saya fokusin dulu, saya fokusin, lihat ya, coklat ya. Oke, kita lepas busi yang ketiga. Oke. Lihat pemirsa, businya juga masih coklat, pembakarannya sempurna. Oke, lihat. Ini kalau businya susah diambil, kita tekan sedikit gini. Kalau udah lepas businya, nah kita pasang. Nah, kalau enggak kita pakai kuil ambilnya. Oke, lihat nih. Nah, lihat kan? Busi yang keempat, lihat, keren, pembakaran bagus, coklat. Lalu langkah selanjutnya kita akan melepaskan. Sebentar, saya akan melepaskan sensor EGR yang letaknya dari sini nih. Ya, di sini ada sensor EGR. Kita akan bersihkan juga. Ini sangat penting sekali ini, ya. Nanti kita akan lihat kalau setelah kita lepas, pasti warnanya akan kehitaman, ya. Nanti kita bersihkan. Mohon maaf ya, sobat Krek Channel, saya harus menggunakan lampu untuk melepas sensor EGR. Dan sensor EGR ini letaknya ada di sana, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian melepasnya harus menggunakan kunci shock ukuran 8. Lihat. Saya akan arahkan kamera saya. Nah, ini adalah sensor EGR, di mana kita harus lepaskan dulu soketnya. Terus setelah kita lepaskan soketnya, baru kita lepas bautnya. Oke. Oke pemirsa, kita akan lepas sensor EGR-nya dengan menggunakan kunci yang sudah saya masukkan. Caranya pelan-pelan. Iya, sampai bunyi tak gitu nih. Ada 2 baut di sini. Sampai bunyi tak. Nah, lalu kita pelan putar dan putar. Ini sensor EGR pemirsa, kita lihat coba, ya kan? Seperti yang tadi saya bilang, lihat, sangat-sangat kotor sekali, dan ini sangat-sangat luar biasa kotornya. Kita akan bersihkan ini, ya kan? Lihat hitam. Sobat Krek Channel, ini adalah beberapa penampakan spare part yang akan kita bersihkan menggunakan engine cleaner. Kita akan mulai dari busi dulu. Kalau kalian alergi atau mengantisipasi gatal-gatal, kalian harus menggunakan sarung tangan ya guys. Ya, lihat, kita membersihkan. Biarkan beberapa saat supaya kotorannya terangkat. Oke, terus kemudian kita lihat sensor EGR-nya juga kita akan bersihkan. Ya. Oke, terus kemudian lihat, ya kotor, ya kan? Kita diamkan dulu.
Kita diamkan beberapa saat supaya kotorannya terangkat dan proses kimianya berjalan. Lalu kita sikat bagian businya, sikatnya satu arah begini, ya, supaya tidak merusak roda busi, ya, ya. Sikat terus, biar ini pembakarannya lebih sempurna lagi, ya kan? Di sini kotoran-kotoran ini akan mengganggu sekali loh. Oke, setelah kita sikat kita semprot lagi. Itu menggunakan sikat tembaga ya, ini tembaga loh. Biarkan kotorannya nanti akan terangkat. Terus kemudian manifold ini bagian ini juga kita harus bersihkan, ya. Caranya seperti ini. Terus kemudian kita menggunakan sikat gigi seperti ini. Kita seperti ini dulu, nanti kita semprot lagi. Nah, kita semprot lagi. Ini sudah pakai kotorannya, percaya nggak? Ya, belum pakai bensin. Nanti kita terakhirnya pakai bensin. Oke, biarkan dulu. Terus kemudian kita ke ini airflow-nya kita bersihkan terus kita kosong, ya kan? Tuh lihat tuh kotorannya semuanya terangkat tuh, lihat. Oke, lihat tuh bagian sini juga iya tuh, luar biasa ini cleanernya. Saya suka sekali dengan ini karena sangat membantu dan pelepasan kotorannya luar biasa. Dan jangan lupa kita tekuk seperti ini, kita bersihkan bagian sela-sela ini, ya kan? Terus. Ini sangat penting sekali guys, sebab kalau kita tidak rajin atau membersihkannya ini akan sangat berpengaruh sekali pada sistem tarikan kendaraan, ya. Bersihkan lagi bagus. Sorry guys, di rumah saya ini banyak bentur-bentur lewat karena saya tinggal di satu perumahan dan burung-burung saya ini juga akan langsung ikut tampil bersuara. Kita semprot ulang. Akhirnya airflow-nya kita semprot ulang. Oke. Ya, kita gunakan tangan kita. Nah, kita semprot lagi. Biarkan, terus kemudian nih. Tapi dari ini kita juga harus sikat, ya kan? Tidak, hitamnya keluar guys. Kita terus-terusan sikat seperti ini biar bersih dan tarikannya enak. Oke. Oh ya, jangan menggunakan sikat yang baru ya, gunakan sikat bekas saja. Karena kita dalam channel saya itu tidak ada istilah sesuatu yang harus ada dan baru kecuali untuk yang tentu. Ya, lihat. Lihat tuh, ya. Biarkan dia bekerja silahnya. Kita tinggalkan sebentar, barangkali kalian mau ngopi-ngopi, rokok-rokok silahkan. Oke. Setelah melewati tahap sikat, kemudian kita coba untuk melapnya, ya, supaya sisa-sisa kotoran yang ada di dalam ini akan tersapu habis menggunakan lap, masalah lap saja ya, masalah lap yang baru atau yang apa, dan tentunya tidak mengandung minyak tanah atau apapun. Nah, ya kan, nanti saya akan tunjukkan hasilnya guys, bahwasanya pekerjaan ini sudah sangat-sangat bersih, ya kan? Di dalam channel kerja itu ada istilahnya penghematan di dalam melakukan cukup, ya. Kita tidak perlu menggunakan alat yang baru, gunakan saja alat yang lama karena barang bekas, ya kan? Yang tentunya ini sama hemat di saat harga BBM itu sekarang melambung tinggi, makanya kita harus capek-capek karena tahapannya satu sudah seperti ini, ya. Nah, kita lihat hasilnya guys, kuning, ya kan? Bersih, clean. Oke, jadi kita selesaikan lap, tidak bersih sekali. Oke, ini baunya amoniak nih. Ya, semua jenis cleaner pasti baunya amoniak, apapun mereknya. Lalu, nah kita selesaikan di sini guys. Setelah kita tutup sini, nah lihat, kita bersihkan semuanya, kita sikat habis karbon yang menempel, supaya kita punya mobil punya umur yang panjang dan
tarikannya enak, nyaman. Banyak orang bilang Grand Livina itu susah untuk tanjakan, tapi saya membuktikan dengan penumpang penuh terdiri dari 7 orang selalu lancar. Gunung Kidul, Batu Raden, semuanya tidak ada ngelitik sama sekali. Ya, makanya saya selalu ingatkan pada kalian semua, perlakukan unit kendaraan kalian itu dengan baik, maka unit tersebut akan berkontribusi baik juga pada kalian. Ini salah satunya. Kita jangan memanjakan, tapi memanjakan dengan cara yang hemat, bukan dengan sesuatu yang harus mengeluarkan biaya yang mahal. Oke, kita bersihkan seperti ini terus, ya kan. Kalau kita ketok seperti ini supaya kargonya yang di dalam, ya kan. Nah, kita lihat busi ini sudah bersih, ya kan. Dan ini belum saatnya ganti busi, sebab kalau saya lihat dari rodanya itu masih bagus, gapnya juga masih oke, nggak saya setel ulang dengan filler. Karena dengan busi ini bila saya turunkan, maka tarikan akan sangat berat dan bensin akan boros. Ya, dan saya tetap menggunakan ukuran biasa karena businya ini belum lama ganti, ya sekitar setahun yang lalu, dan pakainya iridium. Oke guys, ya sudah kita bersihkan businya, lalu kita tampung di sini, ya supaya kering. Nah sekarang kita masuk kepada tahap, jadi ada 2 yang sudah selesai, airflow sensor. RPM-nya belum, masih kita harus bongkar karena di dalamnya ternyata setelah saya cek kotorannya banyak sekali guys. Tuh lihat tuh guys, kita harus bersihkan di bagian sini juga. Oke, kita tunggu. Karena di dalam ini kotor juga, kita harus bersihkan. Kita buka bautnya di sini menggunakan obeng plus. Ingat pemasangannya, switch ada di kiri, lubang ada di tengah, sehingga ini jangan sampai nanti salah taruh ya, salah letak. Oke guys, lihat nih, lubang di tengah, switch ada di sebelah kiri. Siap. Kita sudah selesai bongkar-bongkar ininya, dan kita sudah bersihkan dalamnya. Lalu kita pasang kembali baut-bautnya, kita kencangkan kembali, ya guys. Nah seperti ini, ya. Nah kita bersihkan bagian luarnya seperti ini. Terus kita masih tetap membersihkan di dalam karena ini masih kotor. Oke, biarkan dia bekerja dulu. Oke. Sementara itu kita lanjut ke manifold. Manifold ini sudah kita tadi udah disemprot, udah kita semprot ulang sebelum kita cuci pakai bensin. Ya, kita masukkan lap dengan obeng seperti ini, ya. Terus kemudian kita bersihkan di sela-selanya manifold ini. Sebentar, saya harus ini kena ini. Guys, ya, kita duduk seperti ini, kita bungkus seperti ini. Lalu kita coba bersihkan seperti ini. Di bagian ini sangat penting sekali. Ini harus tidak bersih, harus bersih, ya. Ya kotoran kita lanjut lagi. Gosok. Pelan aja pelan, gosok terlalu buru-buru. Sebab bekerja yang buru-buru itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita akan gosokkan ini sampai ke tahap selesai. Kita bersihkan pelan-pelan. Kita gosok-gosok di bagian kisi-kisi ini sehingga tidak ada karbon yang menumpuk di sini. Karena ini akan mengganggu sekali dalam proses pengolahan pembakaran. Nah, lihat tuh. Ya, belum nanti kalau kita udah cuci pakai bensin itu akan sangat kotor sekali di dalamnya. Kita bisa lihat nanti, kita buktikan. Oke. Nah, sekarang sudah bersih seperti ini. Kita akan cuci menggunakan bensin di dalam ini. Kita lihat. Kita tuang seperti ini. Nanti kita akan kocok-kocok. Oke, kita kocok-kocok. Karena di dalam ini banyak sekali karbonnya guys. Kita goyang seperti ini perlahan, ya awas tumpah. Jadi kalau kalian bersunat, kalian harus membutuhkan satu ruangan yang tentunya bebas dari percikan-percikan api seperti ini. Ya, sekarang kita tuang. Sebentar lagi coba, kita akan dimantap. Yuk, kita tuang. Lihat guys, lihat. Hitam sekali guys. Ya, ini baru tahap pertama. Minimal kita melakukan ini setelah tahapannya ada dua kali lah. Kita lagi.
Lihat, lihat, hitam. Mohon dimaafkan ya guys, di rumah saya ini memang banyak burung, dan burung yang saya suka adalah burung murai batu. Kita kotak lagi. Dan kita tuang lagi. Ya, udah boleh bersih. Kita sekali lagi guys, yang terakhir nih. Oke, karena bisa bensin nggak sedikit. Minimal kalau kalian lentur A, kalian harus dia bensin, karena bensin ini akan membantu kalian untuk membersihkan seperti ini. Bagian yang sulit dicangkul itu akan lebih mudah dicangkul oleh bensin, dan sifat dari bensin itu adalah membersihkan. Oke, habis guys. Ini yang terakhir. Ingat, jangan melakukan pembersihan di sebuah ruangan yang dekat dengan percikan-percikan api atau sumber-sumber api, sebab itu akan berbahaya kalau pada saat kita membersihkan bagian manifold dengan menggunakan bakar bensin. Kita biarkan dulu sebentar, lalu kita sikat bagian sininya untuk membersihkan kerak-kerak yang di luar. Oke, oh iya, bagian sini terus. Jadi buat kalian semua yang di rumah, ayo mulai melakukan salah satu pembersihan atau sunat sendiri. Semua ada caranya, dan semua kunci adalah kemauan. Kalau kita mau, semua pasti bisa. Jadi saya ajarkan kepada kalian tutorial atau cara membersihkan atau men-tune-up mobil yang di rumah. Semua mobil sama, tahapannya seperti ini. Oke guys, kita kocok lagi yang lain. Ini kita buang. Ya, itu sudah yang terakhir. Kita biarkan sampai yang di dalam itu netesnya habis. Kita seperti ini kan. Lalu kita lah, ya, sebagai sesuatu yang sempurna atau baik, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan asal main kotor. Ya, pada saat kita dibuka seperti ini, kita harus bersihkan juga guys. Bukan yang bau-bau yang di dalam, di luar kita harus bersihkan. Kenapa? Mobil yang kita manjakan atau kita rawat dengan baik, itu akan memberikan suatu keuntungan besar buat kita. Pertama, kita akan bebas dari biaya bengkel yang mahal atau penggantian part yang mahal. Sebab kalau mobil kita rawat seperti ini, tentunya akan memperpanjang usia spare part. Ya, ya, bersihkan seperti ini guys. Ya, ini lagi juga masukkan dari Daxin, teruskan ini. Ya, hargailah segala sesuatu. Mulailah untuk melakukan sendiri. Jangan sudah panggil mekanik atau ahlinya. Mohon maaf, mekanik saya tidak mengedukasi panjenengan, saya sedang mengedukasi teman-teman atau orang-orang di sana yang sering sekali benar-benar tidak mengetahui bagaimana cara melakukan tune-up atau perbaikan tipis-tipis terhadap mobilnya. Jika berarti terjadi kemacetan, mobil mogok, semua udah bingung. Oke, kuncinya di dalam kendaraan adalah pembakaran. Terus kemudian, nah ini guys, kita bersih guys. Kita juga membersihkan bagian manifold bagian sini. Ini penting sekali ya, lihat kan, kalian bisa lihat semua kalian bisa lihat di sini terlalu banyak sekali kotoran atau karbon yang menumpuk ya. Kita harus bersihkan seperti ini. Selanjutnya kita akan gosok menggunakan lap. Oke, kita akan gosok seperti ini supaya bersih ya. Ya tuh, bagian luarnya ini harus bersih ya. Ini lap seperti ini, bersih ya. Ketika kalian membuka manifold, terus kemudian kalian melihat ada kotoran-kotoran yang bisa dijangkau dengan kuas atau sikat atau apa, silakan kalian bersihkan. Mumpung manifoldnya dibuka, soalnya buka manifoldnya nggak susah. Oke, oke, siap, clean.
Guys, setelah kita tadi menyemprotkan engine cleaner ke lubang-lubang bakar ini, kemudian kita sekarang siapkan dus. Karena ini saya nggak punya vakum, saya menggunakan cara manual. Oke, kita tutup pakai dus untuk menghalangi penyemprotan supaya tidak nyemprot-nyemprot ke luar, ya. Seperti ini. Nah, oke, kita tutup seperti ini. Nanti kita akan buktikan kotoran yang sudah dibersihkan, yang sudah disemprot dengan cairan cleaner, nanti akan menempel di dus ini. Oke, kita buktikan. Sorry guys, rem akinya belum dipasang, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Kita akan hidupkan perlahan sambil kita gas, nanti supaya kotorannya terangkat ke sini. Oke? Kita lihat hitam, ya kan, ruang bakar ini. Kita akan semprot lagi dengan cairan lebih banyak. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita akan ulangi cara yang sama. Ini adalah bagian dari karbon yang sudah terangkat, tapi ini tidak banyak ya, tapi masih sedikit. Nanti kita akan lakukan selama 2 atau 3 kali, minimal 2 kali lah. Nanti akan terlihat sekali karbonnya seperti apa. Oke? Lihat guys, ini adalah penampakan kotoran karbon yang kedua. Setelah saya melakukan penyemprotan tadi, ini yang kedua, dan kemudian karena ini saya lihat kotor sekali, kemudian akan saya lakukan 3 kali. Biasanya saya cukup 2 kali, tapi saya akan lakukan 3 kali. Oke, lihat. Kita tunggu beberapa saat, kira-kira 10 menit, kemudian kita hidupkan kembali mobilnya di kontak-kontak gitu sambil sedikit gas. Nanti kita akan lihat lagi hasilnya. Guys, ini penampakan sensor EGR yang sudah kita bersihkan.
Lihat dalamnya, yang tadinya hitam menjadi putih karena kita udah bersihkan juga. Terus yang ini hitam juga putih. Setelah semuanya selesai, kita pasang kembali. Jangan lupa ya guys, soket-soket itu harus terpasang baut. Ini sensor EGR yang sedang saya pasang. Ingat, pembersihannya bagaimana? Seperti yang tadi saya lakukan tahapannya. Oke. Kunci. Oke, kita kencangkan. Hati-hati, jangan terlalu keras, secukupnya aja. Oke. Dan soketnya kita pasang. Terus kemudian langkah selanjutnya kita akan pasang busi-businya yang sudah kita bersihkan. Udah teling. Ya, udah kita bersihkan. Capnya saya masih biasa aja, nggak saya rubah, ya kan? Pasang. Dan ingat kunci businya yang panjang. Kita putar seperti ini. Oke. Kemudian kita kencangkan. Ingat, jangan terlalu kencang. Sedikit set. Satu kali lagi. Set. Dah, cukup. Ya, kita kencangkan. Set. Set. Ya. Up. Up.
Setelah semua busi terpasang, mulai kita pasang kuilnya satu persatu. Oke, ingat lubang baut divaksin ya. Terus kita pasang bautnya. Kita gunakan kunci saw biar lebih tepat. Nanti kita pasangkan, kita papankan dulu bautnya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pecah, cukupnya aja. Nah, cukupnya aja guys. Polanya mahal loh, jadi usahakan jangan terlalu pecah. Gitu deh. Kemudian sok-soknya kita pasang seperti ini. Dan tak lupa kita kemudian harus bersihkan mumpung lagi buka supaya mesinnya dan kering nggak bersih. Satu titik noda aja di sini menjadi flat di atas mesin. Oke. Oke. Langkah selanjutnya jangan lupa kita akan pasang manifoldnya. Oke. Setelah akhir kita terpasang, kemudian kita langsung adalah manifold. Oh. Cukup rumit, tapi kita pasti bisa. Sebab manifold ini, ruangnya cuma sedikit. Kita usah pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru. Ingat, kita coba pasangkan. Dan kita pastikan dulu lubang-lubangnya. Ya, ini ada soket yang masih nyandol. Bentar, perhatikan. Lihat di sini ada knob-nya, jadi harus hati-hati. Knob ini untuk melepaskan posisi dari manifold ini. Lihat. Lubang baut kita harus, nah, sebentar. Case, yang kita baut. Oke, tinggal kita baut case.
Langkah selanjutnya kita akan pasang lampu sensornya. Nah, coba pelan-pelan. Oh, dari sebelah kiri dulu ya guys. Sebelah kiri pasang masuk dulu, nanti baru kita kencangkan di terakhir. Ini posisinya agak susah. Oke, terus kemudian kita bikin tulisan plus sambungan soknya. Seperti ini kita kencangkan ya, pelan-pelan. Ini baru masuk 2 dulu ya. Oke. Pelan-pelan, yang penting kenceng. So, kalau buat surat itu susah obatnya, apalagi patah. Ya. Oke guys. Kemudian kita pasangkan buat yang lain. Nah, mulai dari kiri atas, kanan bawah. Nanti gampang pasangnya. Oke. Dan mulus. Oke, tengah lagi. Oke, kita tekan pelan-pelan guys. Ya. Set. Nah, cukup. Jangan sampai kotor, harus selesai. Oke. Terus kemudian kita pasangkan celah-celah ini. Pasangkan. Santai guys. Bagian atas. Oke, yes. Di bawah. Oke, sudah rapi. Ya, tinggal kita kencangkan supaya air tidak harus keluar. Kita gunakan tangki kek. Kalau di tempat ini namanya tangki kek. Tinggal yang bagian bawah guys. Kita kencangkan guys. Buang darahnya, selangnya. Kita masukkan selang ini guys. Oke, kemudian kita pasang bannya. Dan jangan lupa kita masukkan soket yang ada di dalam sini guys. Ini penting sekali ya. Oke, klik. Nah, selanjutnya kita akan memasang soket yang ini. Letaknya di sini guys. Iya. Udah, kita cek dulu sebelum kita pasang yang lain.
Kita pastikan dulu semua soket sudah terpasang. Sebab Grand Livina ini termasuk salah satu mobil yang kalau kita tidak melepas konektor aki, itu sebenarnya kita melepas soket sensor, kemudian RPM-nya akan error. Oke, saya pikir ini udah. Tinggal kita pasangkan ini, harusnya kita pasang udaranya dulu. Lihat nih, pasangnya di sini. Ya, ini kan ada tempatnya. Oke, dan di sini ada slotnya. Kita geser dulu untuk memudahkan pemasangan. Oke. Yes. Yes. Nah, semua guys, ini masuk ke sini. Terus kemudian pekerjaan sudah selesai. Nah, ini yang masih diberes nih. Bagian dari ini. Ya, nah. Ini diberes macam ini. Oke. Nah, ini dia. Nah guys, tinggal kita coba. Kali ini saya mau cek dulu, barangkali ada sesuatu yang baru pasang. Pokoknya kita kelas dulu di sini dulu. Guys, kita cek. Oh iya, kemudian tadi saya barusan nyuci mobil dan kita belum membersihkan di bagian sininya. Ini memang nggak ada tutupnya. Jadi kita harus rajin. Habis kena air atau nyuci mobil, menyekat bagian ini. Nah, kita copot atas nih dan pinang. Yang tutupnya sering karena korosi karena banyak sering tertahan air di sini. Oke. Kemudian bagian sini juga sama. Ini kalau kita beli online ada tutupnya guys. Cuman saya belum beli ini. Oke, rasanya udah semua ya, tinggal saya lakukan masih tidak ada model remnya ya, semua udah, soket-soket sudah. Nanti kita akan lihat posisi dari setelah diculap ini ada cleaner yang menempel di ruang bakar, jadi nanti asapnya akan keluar putih ya. Oke guys, nampaknya sudah kelar. Tinggal kita hidupkan dan kita gas RPM 2000 supaya bekas-bekas engine cleanernya itu semua terangkat semua keluar ya. Oh iya, ada satu pan yang belum saya kentangkan di sini ya, semua harus hati-hati guys, harus jangan terburu-buru, pastikan semuanya sudah terpasang. Yes, keren doang. Sip. Oke guys, kita akan keluarkan sisa engine cleaner di dalam mobil ini. Nanti kita akan videokan bagaimana posisi asapnya. Oke.
Guys, kita coba tarikannya guys. Iya, sangat responsif sekali guys. Ya, ini enak sekali. Ya, menuju 50 sudah nyaman sekali guys. Ya, sangat ringan, tidak berat seperti sebelum di tune up. Oke guys, selamat mencoba dan semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thank you.